Menurut saya tepat ya, karena kan dia minta maaf karena ada bentrokan yang terjadi di masyarakat gara-gara dia gitu. Jadi dia nggak pengen ada hal-hal seperti itu terjadi. Dia minta maaf ke keluarga korban. Ya Rocky ya begitu, relawannya begitu gitu. Padahal eh, petinggi dan pendiri bangsa kita ini, pendiri bangsa lah, sudah mewariskan sebuah teknologi yang bagus banget supaya kita tidak tercerai-berai, yang namanya musyawarah mufakat. Selamat datang di ruang aspirasi Hensat, jernihkan akal dan jaga persatuan. Nah ini cocok nih, kita mau ngomongin Rocky Gerung kan. Nah Iya, ini iya pakai bang. akal-akalan nih emang dia nih. Iya bang. Kemarin itu kan lagi rame soal pernyataan Bung Rocky Gerung ya bang, di depan masa demo yang nanti 10 Agustus nanti, yang disiarkan dalam unggahan video YouTube-nya Refli Harun. Kemudian dari tayangan YouTube itu dilaporkan oleh relawan Indonesia Bersatu dari Pak Jokowi. Kemudian Rocky dilaporkan ke Polda Metro Jaya, di mana Rocky dan Refli ini dinilai melanggar pasal 28 ayat 2, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Nah, kemudian Bang, saya pengen tanya, sebenarnya YouTube itu tuh adalah produk pers atau produk dari Undang-Undang ITE, Bang? Yang paling enak dilihat itu dia mengikuti aturan sebagai produk jurnalistik atau tidak. Misalnya yang pertama, cover both side nggak gitu ya. Nah itu mesti diingat tuh Nas, ini kayak gini nih cover both side nggak gitu. Anas mesti interview yang lain tuh, misalnya interview Pak Luhut misalnya ya, kalau di episode sebelumnya tuh kan, supaya tercapai tuh sebagai produk jurnalistik tuh unsur-unsur yang harus ada di dalam produk apa namanya jurnalistik itu harus ditampilkan pada saat YouTube atau podcast dilakukan gitu. Atau memang ya buat aturan baru gitu nanti. Jadi baik, kalau pertanyaannya apa, pers atau UU ITE itu kelihatannya masuknya ITE semua deh. Nah tapi kalau UU ITE itu kan delik aduan tuh, harus Presiden Jokowi kalau saya nggak salah yang daftar gitu. Atau yang melaporkannya, nggak bisa orang lain. Oke, berarti kalau dilihat-lihat itu YouTube sekarang tuh adalah masuk ke produk Undang-Undang ITE ya, Bang? Bukan produk undang-undang ITE. Apa hukum yang mengaturnya itu undang-undang ITE nanti. Hukum yang Jadi kalau ada salah, kalau produk pers kan adunya orang-orang ke Dewan Pers. Nah ini kan nggak bisa nih kelihatannya nih sama peraturan baru ini. Nah, kalau seperti itu, Bang, masyarakat itu tidak memiliki kebebasan untuk berbicara, freedom to think, Oh freedom itu to think, freedom to tetap ada. Itu kan undang-undang dasar ya. Makanya untuk pengaduan undang-undang ITE itu karena delik aduan gitu. Jadi harus dia sendiri yang ngelapor, yang rugi yang harus ngelapor. Jadi nggak bisa diwakilkan gitu. Kalau nggak salah begitu ya. Nanti cek di ahli hukum ya. baik, Bang. Oke. Terus saya pengen bahas soal yang tadi kasusnya Bung Rocky Gerung itu ya, Bang. Itu kan dinilai melanggar pasal tadi ya Bang 28 ayat 2, terus pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE itu. Nah, kemudian tuh sebelum dari Bung Rocky juga ada tuh Bang, waktu dulu kasusnya Haris Fathia yang dinilai menghina Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Nah, sekarang kan rame tuh Bang, kayak Bung Rocky justru meminta maaf. Nah, pernyataan Bung Rocky meminta maaf itu sebenarnya sudah tepat atau belum? Menurut saya tepat ya. Karena kan dia minta maaf karena
eh, ada, ini bahasa saya, ada bentrokan yang terjadi di masyarakat gara-gara dia gitu. Jadi dia nggak pengen ada hal-hal seperti itu terjadi. Kayak misalnya yang cerita di Jogja itu Nas, di dekat rumahmu itu kan begitu kan. Hampir saja ada bentrokan di antara dua kelompok masyarakat. Nah, Rocky minta maaf supaya setelah minta maaf ini bentrokan antar dua kelompok ini tidak terjadi lagi. Gitu loh, dia minta maafnya untuk itu. Kamu nonton ya Nas? Omongannya Rocky, dia bilang begitu. Oke. Jadi dia nggak minta maaf ke orang-orang yang melaporkan ataupun ke Pak Jokowi ya. Dia minta maaf ke keluarga korban bila ada nantinya selama dia berkelana di dalam partai politik, di dalam acara-acara politik ini. Berarti Bung Rocky minta maaf untuk meminimalisir bentrok yang terjadi di masa gitu ya Bang. Nah terus kalau ngomongin, saya mungkin bisa tarik ke belakang dikit ya Bang, soal yang tadi cover bad side gitu-gitu dari produk jurnalistik ini. Nah sebenarnya produk pers itu memiliki ciri-ciri gimana Bang? Soalnya kan tadi disebutkan, langkah Rocky untuk meredam konflik itu sudah tepat langkah minta maafnya. Nah dari situ saya jadi penasaran nih Bang, kalau misalkan kita ke TV tuh Bang, TV kan sekarang udah merambah ke YouTube ya Bang. Nah artinya apakah itu sudah masih bisa dikatakan bahwa TV itu adalah juga produk jurnalistik, karena tadi YouTube itu kan diketahui juga sebagai media baru ya Bang, new media gitu kan Bang. Nah itu pendapat Bang Irsad gimana Bang? Jadi aturan-aturan di jurnalistik itu memang kan tegas tuh ya, nggak boleh sara, nggak boleh ya tadi ya ada salah satu yang dominan dan lain-lain gitu. Nah harusnya podcaster itu juga memenuhi itu gitu. Minimal tuh kalau di dalam satu podcast itu ada orang yang pro dan kontra gitu. Dan tapi di salah satu pihak jangan dikerjain gitu kan. Jadi menurut saya memang hal itu terjadi aja. Gitu loh Nas. Oke. Berarti yang hasil begitu pula dengan televisi gitu ya Bang. Hasil televisi juga harus plus minus gitu ya, pro kontra gitu ya Bang. Iya, selalu begitu kan, harus cover both side. Cover both side. Nggak boleh sara gitu kan. Macam-macam lah tuh. Menjunjung tinggi Indonesia lagi. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 misalnya. Gitu. Kemudian Bang, kalau misalkan seperti itu kan belajar dari kasus dari Bung Rocky terus Haris Fathia gitu ya Bang. Itu tuh jadi gimana nih Bang? Apakah kita jika ingin memproduksi konten itu tidak bisa bicara secara jujur, terus tidak bisa secara bebas dari relung hati kita? Bisa tapi dengan batasan-batasan yang tidak melanggar undang-undang ITE. Tidak melanggar undang-undang ITE ya Bang. Nah terus sebenarnya undang-undang ITE itu sejujurnya isinya gimana sih Bang? Kalau boleh di Undang-undang ITE? Iya, itu tuh mengaturnya gimana Bang? Karena saya kurang paham aja kalau misalkan kita ngomong tiba-tiba nanti ditampilin aja tuh undang-undangnya. Kamu mau nanya pasal berapa? Itu kan ada pasal tentang, jadi gini nih saya cerita. Undang-undang ITE itu sebenarnya diterbitkan untuk melindungi masyarakat dari aktivitas-aktivitas jual beli online. Awalnya itu. Terus kemudian dibawa ke ranah politik. Nanti dicari Nas, pasal berapa? Saya kan bukan ahli hukum Nas, kamu tuh ngetes aja. Lalu Bang, kan muncul banyak respon dari statement Rocky gitu ya Bang, murni menurut Bang Hensat itu tuh murni dari kesalahan atau ada pihak yang justru menggerakkan? Gini, Rocky kan emang begitu orangnya, ceplos-ceplos saja, kritikan pedes gitu. Nah relawan gitu juga gitu, kalau ada yang nyenggol Pak Jokowi ya dia laporan. Jadi kemarin itu sebetulnya gaya lama kan, lapor-lapor itu. Tapi ya Rocky begitu, relawannya begitu gitu. Yang lain-lain ini jangan ikut-ikutan tuh, contoh Pak Jokowi itu udah keren banget tuh. 2 jempol kita kasih ke dia tuh. Karena apa? Dia menjaga demokrasi itu. Walaupun
bicara santai banget kan, ini kecil itu, saya mau fokus kerja. Pak Jokowi gitu. Berarti itu natural gitu ya Bang kebentuknya? Ya. Secara natural. Nah, menurut menurut Bang Hensat sendiri ini Bang, kalau soal berbicara mengenai opini gitu ya Bang. Kalau misalkan nih Bang, kayak di negara-negara itu Bang, negara-negara lain kayak misal di Amerika contohnya, waktu itu kan Presiden Trump itu kan pernah dikritik sama demonstran ya Bang, sampai diberi karikatur wajah yang kurang pantas gitu ya Bang. Nah tapi kalau saya ngelihatnya, kalau misalkan kita dikritik gitu di negara kita yang dikritik kayak misalkan Rocky terus dilapor-laporin, itu menurut saya tuh malah justru bukan justru menjaga bukan malah ya itu tadi Bang, kayak mendegradasi demokrasi itu Bang, kalau saya ngelihatnya. Atau itu salah Bang atau bagaimana? Enggak salah, itu oke juga tuh. Jadi maksudnya gini loh, case-nya Bang Rocky itu sebetulnya case yang normal dalam demokrasi menurut saya. Batasan-batasannya buat Rocky, dia tidak melanggar menurut dia, tapi menurut relawan melanggar. Tapi tindakan selalu melapor itu menurut saya sih nggak enak buat demokrasi itu. Harusnya ya kita jalani aja demokrasi dengan bebas berpendapat seperti itu. Gitu Nas. Jadi buat gue sih sebetulnya ini case-nya ya Rocky ya begitu, relawannya begitu gitu. Padahal petinggi dan pendiri bangsa kita ini, pendiri bangsa lah, sudah mewariskan sebuah teknologi yang bagus banget supaya kita tidak tercerai-berai, yang namanya musyawarah mufakat. Jadinya seharusnya gimana tuh Bang biar kita tidak Musyawarah aja, si Rocky kan juga bisa diajak ngomong kan, gitu loh. Masalahnya juga habis laporan tuh kayak bangga gitu, saya udah lapor. Ini kan tujuannya cari perhatian ke Pak Jokowi aja kan. Dan saya yakin Pak Jokowi juga rada malas tuh ngasih perhatian yang begitu tuh. Karena ya gimana ya, nggak akan pernah selesai lah hal-hal saling kritik ini bila memang kita bersepakat demokrasi adalah sistem yang kita jaga untuk ada di Indonesia. Karena menurut Rocky tidak salah, tapi menurut relawannya salah, gitu kan. Padahal kalau kita lihat-lihat yang paling benar Pak Jokowi. Kenapa saya katakan paling benar Pak Jokowi? Karena dia yang dikritik kan, dan respon dia kecil. Saya kerja aja. Nah, relawan sebagai orang terdekat Pak Jokowi harusnya bisa mengikuti sikap Pak Jokowi. Gitu, Mas. Oke. Berarti kembali lagi ya Bang, kayak kepada musyawarah yang untuk mencari titik tengah, ya. Musyawarah mufakat gitu ya Bang. Dia ngomong aja Rocky mestinya. Jadi kayak gitu tuh sebenarnya yang nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, atau justru ada yang pihak yang di belakangnya itu Bang yang menggerakkan atau Nah itu sih saya nggak tahu ya, apakah ada skenario yang menggerakkan ini menjadi lebih besar lagi kan. Ya, mudah-mudahan sih nggak ada lah ya, karena kan pasti bukan cuma dia yang rugi gitu, tapi juga orang lain gitu yang rugi. Oke. Gitu Mas. Oke Bang, berarti kita itu udah ditinggalin sama generasi sebelumnya, yaitu untuk musyawarah untuk menyelesaikan mufakat ya Bang kalau gitu. Nah dan salah satunya juga musyawarah itu untuk mengatasi perceraian kayak gini ya Bang, biar nggak berujung semakin terpolarisasi juga kan ya Bang kalau kayak gini ya. Oke, berarti boleh Bang sebelum closing kita Bang Hensat bisa kasih satu pesan untuk anak muda supaya lebih bijak gitu Bang menyikapi keadaan hari ini gitu, lebih bijak terus tidak gampang terprovokasi gitu Bang. Dalam menghadapi kritik
yang mengutarakan kritik juga harus memberikan ruang bagi orang lain merespon kritik yang dia sampaikan. Dan bagi para pengkritik yang merespon kritik yang telah disampaikan juga melihatnya dalam batas-batas koridor yang sama dalam berdemokrasi. Jadi salah satu inti poin dari musyawarah mufakat itu adalah kesetaraan. Jadi ada kesetaraan antara yang dikritik dengan yang mengkritik. Nah, hal itu cuma bisa terjadi bila demokrasinya sudah sama-sama dewasa. Dan kemudian dalam politik nggak usah terlalu manja lah, dikit-dikit lapor gitu. Kasihan polisinya, kerjaannya banyak loh Pak Polisi itu. Gitu kira-kira. Baik. Mari kita bantu Pak Polisi untuk lebih berkualitas dengan tidak terus-terusan dikit-dikit lapor. Baik, terima kasih Bang Hensat buat bincang-bincang kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.